kita nanti akan masuk ke dalam tema dialog pada hari ini. Masuk tema utama? Nah, ini 10 hari kayaknya, Viang. 10 hari jelang pendaftaran ya, 19 ya. Capres dan juga cawapres. Sejumlah survei juga sudah dirilis, survei terbaru, yakni Lembaga Survei Poltrek Indonesia. Memang kalau melihat hasil surveinya ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis sih. Ada yang leading, ada yang naik dari perolehan sebelumnya yang agak terpuruk, begitu kan? Ada yang masih di bawah ya. Ketimbang kita salah ya, pakai kalimatnya. Mending kita undang aja langsung. Kita undang dua narasumber ya. Surveinya nih. Sudah ada Mas Arya Budi, Direktur Silakan bergabung bersama kami, Mas Arya Budi. Selamat pagi, dan juga Bang Ege. Dan juga ada Chief Effendi Ghazali. Selamat pagi. Weekend kita nih bahas-bahas politik nih biar sedep lah ya. Oke, kita simak nih informasi berikut ini. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden 2024. Dalam hasil tersebut, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dengan 38,9%, Ganjar Pranowo 37%, dan Anies Baswedan 19,9%. Elektabilitas ketiga capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli 2023, di mana elektabilitas Prabowo meningkat dari 37,5% menjadi sekarang 38,9%. Ganjar naik dari 35,9% menjadi 37%, dan Anies Baswedan dari 15,3% menjadi 19,9%. Tren kenaikan elektabilitas tertinggi diraih oleh Anies Baswedan usai mendeklarasikan bacawa presnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Akankah elektabilitas bakal calon presiden lainnya kembali melejit usai mengumumkan nama bakal calon wakil presidennya nanti, atau justru mengalami penurunan? Tim TV One mengabarkan. Ya, nampaknya masih saling salib nih elektabilitas ya. Beda tipis antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, masing-masing di 30%-an lebih lah, Via. Betul. Anies Baswedan di 19%. Ini ya, hasil naik tuh dari 15 sebelumnya kan. Betul. Tadi kalau kita lihat grafis itu personal ya, dalam artian bakal calon presiden. Belum ada simulasi antara pasangannya. Nah, coba kita lihat ya. Mas Arya, kita pantau juga ya. Boleh. Ini juga data yang kami dapatkan dari Mas Arya, dari Poltreking. Nah, ini nih. Elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden, bila mana Prabowo Subianto disandingkan dengan Erick Thohir, leading ya? Ya, 32,1%. Kemudian juga Ganjar dengan Sandiaga Uno 30,3%. Kemudian juga Amin 19,6%. Oke, ini simulasi 3 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nextnya? Ada utak-atiknya juga lagi ya? Nampaknya masih ada, Vi. Karena kan tidak hanya nama-nama tersebut yang masuk dalam bursa cawapres. Ini kalau Ganjar dan juga Sandi jadi 31,9. Prabowo dan juga Gibran jadi 30,9. Amin tetap 18,9 ya. Ada lagi, Mas Arya? Ada lagi. Ada lagi ya? Oke, kita ganti lagi. Nah, karena juga namanya ternyata tidak hanya ini ya, karena ada nama Kofifa, Mahfud MD. Oh, jadi kalau Ganjar Mahfud MD 31,6%. Kalau Prabowo dengan Gibran 30, nah itu tetap ya berarti ya. Oke. Kita langsung aja kalau gitu, Mas Arya. Kenapa bisa seperti ini, Mas Arya? Ya, Otak-atik ini. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi ya. Ada 4. Oh, Prabowo sama Erick Thohir dan juga apabila Ganjar dan Mahfud MD ya. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat 4 simulasi ya, masing-masing 3 pasangan ya, karena sampai titik ini hari ini. Oh iya, total tadi ada 4, betul. Ya, titik ini hari ini kita masih menyaksikan praktis poros memang ada 3 ya, apalagi terakhir Ketum PDIP Bu Megawati mengatakan ya Ganjar ya capres nggak bisa ada isu misalnya di lagi nggak bisa. Sehingga simulasi yang kita tampilkan dan kita diskusikan adalah 3 poros itu. Jadi tertutup untuk Jarwo, tertutup ya Jarwo. Ganjar Prabowo gitu. Per hari ini. Per hari ini poros nggak mungkin lah ya hari ini ya. Kita nggak tahu nanti dalam 10 hari menjelang tanggal 19 ya. Apapun bisa terjadi. Tapi kalau dari 3 poros itu, Mas Arya, apa yang dicermati? Ya, kalau kita cek dari simulasi yang barusan ditampilkan, jika Ganjar berpasangan dengan dengan Sandi maupun Mahfud, sementara Prabowo berpasangan dengan Erick, yang unggul adalah Prabowo Erick. Nah,
Tetapi jika Prabowo berpasangan dengan Gibran dengan asumsi MK jadi nomor 2 beliau. mengetok, dia kemudian menjadi nomor 2 dan Ganjar yang unggul. Baik dengan Sandi maupun Mahfud. Nah, pemilihan pasangan cawapres ini menentukan potensi kemenangan capres itu sendiri. Nah, sehingga kan kalau kita cek dari 3 poros ini yang memang masih mencerat ada 2 ya, Prabowo dan Ganjar. Dan survei secara elektabilitas menunjukkan siapa yang menjadi cawapres itu sangat menentukan nanti yang masuk ke KPU ya, terakhir tanggal 25 kalau nggak salah untuk pendaftaran ya, di detik-detik terakhir kita nggak tahu siapa. Nah, itu per persepsi publik per tanggal survei kami ambil. Boleh nggak kita tahu apa alasan persepsi publik kenapa justru malah terah Pak Jokowi justru malah tidak leading ya, begitu loh. Kalau kita dipasangkan dengan Prabowo. Ya. Kalau kita cek ada grafik lain sebenarnya elektabilitas individu cawapres ya. Memang Gibran itu masih 1 digit ya, sekitar 7%. Kemudian Erik itu memang paling tinggi 19, sekian persen. Kedua, Gibran kan juga masih digantung. Kita nggak tahu nasibnya seperti apa karena ada MK di sana. Kedua, belum tentu juga kalaupun MK ketok palu itu Jokowi juga merestui. Ya. Jadi karena bisa juga pada Pilpres kali ini. Karena kader PDIP dan seterusnya ada risiko tensi politik yang naik karena ya kita tahu PDIP juga dulu berangkat dari Jokowi berangkat dari PDIP dan tentu memasangkan Gibran ke Prabowo tentu akan muncul respon yang beragam dari politisi PDIP. Nah, tergantungnya Gibran ini juga bisa jadi menyebabkan jika dipasangkan dengan Gibran, Prabowo dengan Gibran, dia tidak terlalu kuat. Betul, Mas Arya. Tapi kalau melihat ini juga banyak nama-nama yang justru di luar koalisi ya, seperti Prabowo Subianto juga tadi tidak ada dengan Airlangga Hartarto cukup signifikan, kemudian juga hanya Erick Thohir begitu yang dari sisi koalisi Prabowo. Apakah kemungkinan nantinya juga para capres ini memilih yang di luar koalisi? Itu mungkin kalau memang gambarannya seperti apa? Ya, itu mungkin kalau memang dia secara elektoral memberi insentif. Kedua, secara koalisi dia diterima. Jadi pemasangan cawapres ini kan bukan hanya melihat siapa yang mempunyai potensi menang, tetapi siapa yang bisa diterima di dalam koalisi. Karena praktis untuk bisa masuk ke KPU di luar PDIP ya, 2 poros lainnya itu memang harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Nah, jadi cawapres ini harus diterima di antara partai-partai koalisi. Selain soal deal politik, jika menang misalnya platform kementerian dan seterusnya, kebijakan macam-macam itu juga menjadi concern. Jadi ada beberapa variabel yang menentukan siapa yang kemudian akan dipasangkan. Tetapi melihat potensi menang itu selalu menjadi pintu masuk. Karena kita sudah otak-atik misalnya di antara koalisi, tapi potensi menangnya rendah. Buat apa? Nah, sementara otak-atik dan seterusnya itu sangat dinamis pasca pemilu. Kita tahu Jokowi di 2014 itu reshuffle berapa kali, 2019 juga berapa kali, pun demikian dengan SBY. Waktu itu Golkar misalnya PKS di luar kemudian masuk. Jadi dinamika pasca pemilu itu bisa dinamis, tetapi elit selalu berhitung, kita menang dulu. Proses apakah kemudian otoritas capres-cawapres kemudian berubah, kemudian komposisi menteri juga berubah, itu bisa didiskusikan kembali setelah menang. Jadi itu yang kemudian menjadi penting untuk membaca siapa yang mempunyai potensi menang jika dipasangkan dengan capres yang ada. Nah, survei ini kira-kira untuk membaca itu karena dia praktis memotret setelah deklarasi. Setelah deklarasi Amin ini berarti kenaikan 4% ini memang sumbangan dari Caimin ya? Dari PKB? Ya, jadi belum tentu karena kalau dilihat lagi distribusi pemilih PKB itu masih pemilihnya masih berada di Prabowo dan Ganjar. Belum berpindah, belum move on ya, kita istilahkan bahasa sekarang itu ke Anies. Nah, yang membuat Anies naik itu kartunya hidup lagi. Jadi dia dalam arti dia kan landai setelah dideklarasikan Oktober tahun lalu 2022, kemudian ada tidak ada kejutan dan seterusnya. Nah, kejutan itu menciptakan kepastian Anies jadi nyapres. Gitu. Karena pasangannya sudah jelas. Nah, itu yang bisa jadi menyebabkan persepsi publik terutama publik yang misalnya tidak puas dengan Jokowi dan seterusnya. Karena kalau kita cek angka Anies ini sekitar 20-an% ya, 19,9 individu. Nah, sementara kepuasan Pak Jokowi misalnya 70-80% ya, di survei kami sekitar 75-78%. Nah, sementara Anies itu membawa narasi perubahan yang kira-kira secara diametral itu berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Nah, sehingga angkanya memang demikian. Nah, itu kemudian dia bisa naik karena dia menyerap
publik pemilih yang kira-kira tidak sepakat dengan pemerintahan Jokowi dan misalnya simpatisan partai ada PKS dan seterusnya di sana. Nah, itu yang kemudian menyebabkan angkanya memang naik lebih besar dibandingkan capres lainnya ya. Anies 4,6%, kemudian Prabowo 1,4% dan kemudian Ganjar naik 1,1% ya, tipis naiknya. Gitu. Baik, Bang Ege, apa perhatian Anda mungkin ya kalau melihat adanya simulasi paslon-paslon ini begitu, dan juga tadi Anies yang sudah mulai bergerak dari apa tuh mungkin ya, stagnansi angka di level 15 atau 16%, saat ini sudah mencapai hampir 20%. Jadi hari Minggu nih ya. Hari Minggu. Ya. Jadi harus lebih fresh, lebih santai. Yang pertama saya selalu menganjurkan teman-teman lembaga survei ini menyebutkan tambahan dananya dari siapa gitu. Itu selalu penting bagi saya gitu. Jadi terbuka, walaupun jadi konsultan nggak apa-apa. Di Amerika biasa betul. Nah, yang kedua penting juga untuk melihat narasi ini agak menggambarkan betapa kuatnya Erick Thohir nih. Ya kan, sebagai cawapres yang paling tinggi, bahkan makanya tadi pertanyaan saya terahnya Pak Jokowi loh, padahal ada. Nah, justru di situ. Nah, pada saat ini karena Minggu fresh tapi ya janji ya, santai aja. Kemarin itu ada Samawi, ya kumpul sama-sama gitu ya. Ya, betul. Sesudah ketemu Pak Jokowi kan? Ya, betul. Jalan ke depan rumahnya Pak Prabowo tuh ya, rame-rame mendoakan semoga nanti kalau MK mengabulkan undang-undang uji materi tentang bolehnya usia di bawah 40 ya. Atas bawah itu ya. Dengan koma selama memiliki pengalaman itu dalam ada pemerintahan publik misalnya ya. Karena kalau masukin angka tahun harusnya ditolak. Iya, betul. 35, kenapa 35? Kenapa bukan 34? Ya. Harus ada ini. 25, kenapa bukan 25 Makanya setengah? ada koma tadi. Betul. Nah, misalnya itu dikabulkan, mereka minta supaya Prabowo mau bersama dengan Gibran. Nah, menarik juga untuk membandingkan survei dengan survei ya. Walaupun mereka ini termasuk salah satu yang akurat di Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Saya selalu ingat-ingat ke belakang itu biar jelas ke depannya gimana. Nah, di beberapa lembaga survei kan kita lihat walaupun sama-sama dalam margin of error gitu ya. Ini masuk dalam margin of error kan? Ya, jadi harusnya dibaca tidak bisa dibedakan. Tapi kalau diurutkan, ya di sini Prabowo lebih di atas gitu ya. Nah, di beberapa lembaga survei lain itu kebalik posisinya. Ya, Ganjar yang di atas, diurutkan kemudian Prabowo. Demikian juga dalam penggabungan atau simulasi antara capres dan cawapres. Nah, tentu saja yang menjadi menarik kalau ditarik pada hari ini. Tadi saya buka situs KPU, 128 hari lagi, 14 jam. Ya. Dan seterusnya. Kalau pendaftaran 10 hari lagi ya. 10 hari. Tapi kalau ditambah sampai 24, 25 ya artinya masih ada. Ya 16 hari. Gak ada juga kayaknya yang bakal daftar di 19 kayaknya ya mungkin. Ada. Last minute. Ada. Kenapa? Saya yakin Amin tuh daftar di. Ya karena untuk apa lagi memperpanjang waktu? Saya secara bercanda kepada mereka dulu bilang hari Minggu nih ya, saya bilang kalau bisa camping depan KPU ya. Begitu dibuka daftar duluan ya kan. Jadi selamat sentosa sampailah ke pintu gerbang KPU untuk pendaftaran gitu. Nah, sekarang ada persoalan menunggu cawapres gitu kan ya. Jadi semua simulasi ini berusaha menjangkau itu. Dan ini saling intip. Jadi misalnya nama Prabowo Kofifa itu belum keluar ya? Belum keluar karena memang ini kan godaan menarik pada terakhir nih. Iya betul. Jadi itu kan elit yang kemudian menggelinding terus ya. Kita nggak tahu menjelang tanggal 19 atau menjelang 25 ada nama baru lagi gitu. Karena di 2019 kita tahu tiba-tiba Ma'ruf Amin muncul. Gitu. Hanya di beberapa menit terakhir yang tidak terpetakan di bahkan beberapa hari sebelumnya. Karena Jawa Timur battleground ya. Betul. Orang itu sudah tidak lagi hanya mengandalkan mesin partai yang mana harusnya dikuasai PKB ya. Itu juga menjelaskan kenapa naik 4% gitu ya. Betul. Tapi kan orang juga mengharapkan ada muslimatnya. Ibu-ibu loh di setiap rumah misalnya ya. Ditambah dengan kiai kultural, kiai akar rumput. Nah, akhirnya menggelinding gitu. Gubernur juga dong. Enggak, karena itu menggelinding nama itu gitu. Dan sempat dikabarkan diperbutkan oleh keduanya, bahkan oleh ketiganya. Tapi yang betul. Yang satu jangan dong, ini sudah modal. Enggak maksud saya begitu. Untuk posisi jangan goda yang satu. Untuk posisi tim ses. Oh, tim ses. Jangan-jangan poltreking melihatnya menjelang 19 ada yang bakal lompat. Kita nggak tahu ya. Jangan. Kita lanjutkan ya. Jeda dulu kita tanya Bang. Oke. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.